Baik Pak, nanti saya screenshot. Ya, jadi malam ini saya gabungkan juga ada dari kelas analis kimia yang mengambil mata kuliah teknologi polimer dan membran. Tapi mungkin untuk hari ini saja berarti. Mudah-mudahan selanjutnya ataupun nanti ada beberapa kali barangkali kalau memang waktunya pas tidak bisa saya laksanakan di di waktu yang terjadwal, jadi mungkin saya bisa gabungkan kembali. Baik, untuk yang terakhir tuh saya lupa slide-nya. Mungkin terus saja coba. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu? Saya lupa nggak mencatat. Tapi kan minggu lalu juga sudah saya share ya materinya sampai terakhir. Jadi sekarang ada materi tambahan. Oke, nggak apa-apa, kita mulai dari sini pun atau sebentar. Sebentar, saya lihat catatan. Kemarin tuh terakhir sampai hubungan sifat fisis dengan strukturnya, Pak. Oh, berarti udah lewat tuh, ada di bawahnya tuh. Ya Pak, waktu di kelas terakhir seperti itu. Berarti itu sudah, mungkin kayaknya sudah yang terakhir ya. Oke, secara berikutnya coba lihat. Oh ya, itu hubungan sifat fisis ya. Jadi oke, mungkin dari atas juga slide sebelumnya aja, slide sebelumnya terus. Nah, dari sini aja dulu ya. Sedikit mengulang. Jadi kalau dilihat dari, karena nanti di materi berikutnya itu sebenarnya masih mengulang yang terkait dengan reaksi polimerisasi. Saya nggak tahu ini jumlah mahasiswa ada berapa ya, sudah bergabung semua apa belum. Tapi aduh, saya lupa juga mengingatkan. Sebenarnya kan absensinya itu di jadwal tuh sore hari ya. Ini sudah pada absen apa belum bisa sempat absen, khususnya yang teknik kimia. Yang teknik kimia bisa masuk di absensinya nggak? Nanti kalau nggak absen itu bisa apa ya, makanya bukti kehadiran hari ini ataupun yang minggu lalu harus ada, karena kalau nggak absen juga masih bisa punya buktinya. Kalau nggak, nanti dianggap Anda nggak hadir gitu. Ya, Lutfi gimana Lutfi? Halo. Iya Pak, maaf Pak, gimana? Ya, jadi saya lupa tuh, minggu lalu sempat absensi nggak, teman-teman? Kalau di akademik minggu kemarin saya lupa buat ngehimbau sih Pak ke teman-teman. Yang hari ini gimana? Kalau nggak gini aja deh, solusinya gini. Lapor ke Pak Ramdan ya. Lutfi lapor ke Pak Ramdan yang minggu lalu, ataupun minggu ini juga sama, jangan lupa lapor aja ke Pak Ramdan, dianggap masuk aja semua ya, diabsensikan. Nanti bilang ke Pak Ramdan, nanti saya konfirmasi gitu ya. Sebenarnya saya udah buka absensinya sih. Tadi siang atau tadi siang sudah dibuka sih. Artinya
mahasiswa boleh absensi dulu kehadiran dan bisa sampai malam ini sebenarnya. Ya mungkin itu ya, bisa diingatkan kembali ya Lutfi ya, tolong kasih tahu teman-temannya aja supaya nggak dianggap ini apa tidak hadir gitu ya, tidak ada catatan gitu. Oke, juga yang analisis kimia sebenarnya kan harusnya sudah di hari Senin ya. Di hari Senin harusnya sudah daftar hadir dulu. Sesuai kelihatan di hari ini. Kalau belum, sama juga lapor ke Pak Ramdan. Nanti besok saya bicara ke Pak Ramdan untuk dibantu diisi kehadiran absensinya sehingga Anda tidak dianggap tidak hadir gitu. Baik ya, saya lanjutkan mungkin dengan jadi beberapa contoh dulu bagaimana keterkaitan antara sifat fisis dengan struktur ya. Di materi sebelumnya ataupun nanti ada beberapa penjelasan yang terkait dengan proses polimerisasinya sendiri dan juga menyangkut struktur ya. Jadi struktur itu paling mudah dilihatnya bahwa dari visualisasinya itu kan bisa digambarkan apakah dia berantai lurus atau rantainya bercabang ya. Itu akan punya konsekuensi terkait dengan sifat fisisnya ya. Belum juga sebenarnya ada sifat kimiawinya juga. Sifat fisis diantaranya salah satunya adalah mudah atau tidaknya polimer tersebut dibentuk nantinya gitu ya, ketika kita aplikasikan. Dan itu akan sangat penting untuk menentukan nanti. Jadi ada sifat kaku-kakuan, jadi struktur yang linier ataupun struktur yang bercabang gitu ya. Ada yang membentuknya jejaring gitu. Itu akan menentukan nantinya bagaimana polimer tersebut akan diproses gitu ya. Proses itu artinya dibentuk lah salah satunya ya. Apakah dengan teknik tertentu ya, kalau dia sifatnya sangat linier ya, maksudnya strukturnya sangat linier, itu biasanya relatif tinggi kerapatannya. Contohnya kalau di sini misalnya untuk plastik polietilen, nah itu bisa bisa punya kerapatan tinggi ataupun sebaliknya gitu ya. Jadi nanti ini akan menentukan peruntukannya begitu ya. Contohnya nih, misalnya untuk kerapatan yang tinggi, dia lebih kaku, memang lebih tough ya, lebih kuat. Aplikasinya tuh untuk misalnya untuk casing atau wadah atau kotak ya, yang memang memerlukan tahan benturan ataupun betul-betul firm, betul-betul bahkan relatif lebih rigid ya. Kemudian juga lebih durable, jadi lebih kuat gitu ya. Nah, sebaliknya juga nanti kalau punya kerapatan yang rendah juga ada peruntukannya tersendiri begitu ya. Misalnya apakah memang dipakai yang lebih aktif, lebih fleksibel gitu ya. Jadi untuk model-model kontainer yang memang fleksibel itu juga memerlukan menuntut sifat fisik dari bahan polimer dengan struktur yang relatif tidak linear, biasanya struktur bercabang yang mudah dibentuk. Jadi kalau dilihat di slide berikutnya, kalau molekul linear gitu ya, rantainya tidak bercabang, ini sifatnya memang tadi ya bisa sangat-sangat rigid gitu ya. Dengan keteraturan itu membuat
struktur kristal di dalam polimer sendiri itu akan semakin bagus ya, semakin teratur, dan nanti juga kita pelajari di dalam bagaimana mengkarakterisasinya begitu. Ini kalau baru kita lihatkan kaitankan antara struktur dengan sifat fisiknya saja gitu ya. Uh, sifat juga bisa dilihat ya, saya gitu ya. Salah satunya ya titik lelehnya. Jadi ada melting point-nya. Biasanya juga dimanfaatkan. Jadi karakteristik dari titik leleh tadi seberapa jauh ya, sehingga ketika bahan polimer ini diolah atau diproses, itu suhu lelehnya menjadi salah satu tolak ukur ya, untuk bisa dibentuk nanti bahan polimer. Jadi mesin untuk mengolahnya atau memprosesinya misalnya model extruder ya, biasanya semacam ulik, semacam apa istilah itu, semacam penggilingan lah ya. Jadi ada extruder yang dipakai untuk mengolah bahan polimer, itu nanti sedikit dilelehkan sebelum dibentuk ya. Jadi keluar dari alat extruder tersebut sambil relatif lebih panas gitu ya, atau masih di bawah suhu bekunya gitu ya. Dia kadang-kadang lama-lama akan membeku kembali ke bentuk solidnya. Itu mudah nantinya keluar dari extruder tadi. Extruder itu bayangannya ada semacam alat penggiling daging gitu ya. Di sana kan ada ulirnya di dalamnya, tapi itu sambil dipanaskan untuk melelehkan bahan polimer, sehingga nanti di ujungnya polimer tersebut lelehannya apakah akan ditarik menjadi benang, menjadi lembaran gitu ya, atau menjadi bentuk pipa dan sebagainya. Itu mengikuti mold atau cetakan yang keluar dari alat ekstrusi. Nah, kembali ke sifat fisik, jadi bisa dilihat dari kristalinitasnya juga dan struktur yang teratur. Kalau struktur teratur seperti ini yang ada di gambar ini tadi punya relative density yang sangat tinggi, kerapatan yang sangat tinggi. Penggambaran ini kalau tidak hanya berlaku di polimer sintetik, tapi juga sama di polimer alami ya. Misalnya yang ada di alam itu misalnya selulosa ya, yang monomernya adalah glukosa. Ketika strukturnya linear seperti itu, maka sifat kristalinitas dari selulosa tersebut juga tinggi. Tapi kalau selulosanya punya sifat yang relatif bercabang atau sebagian bercabang, nah maka turun derajat kristalinitasnya. Itu bisa diamati nanti juga dengan alat ukur. Kalau Anda pernah mendengar alat difraksi sinar X ya, atau X-ray difraksi, itu bisa mengamati satu material apakah sifat kristalinitasnya itu yang dimiliki seperti apa, apakah dia betul 100% kristalinitasnya atau hanya separuhnya, misalnya separuh fasa kristalin dan separuhnya adalah fasa yang non kristalin atau yang disebut dengan amorphous gitu. Yang amorphous relatif lebih mudah rapuh, mudah didegradasi begitu ya. Yang kristalin ini agak sulit didegradasi begitu. Jadi kalau polimer dengan sifat kristalisasi yang tinggi, itu waktu untuk mendegradasi atau memecah strukturnya jauh lebih sulit. Ya, energinya jauh lebih besar, apalagi kalau harus diolah di alam gitu. Seringkali yang cara mendegradasi secara alami, meskipun kalau selulosa sebenarnya sudah dikenal oleh
bakteri untuk mendegradasinya begitu, ataupun didegradasi secara kimiawi menggunakan bahan kimia. Yang kristalin relatif lebih sulit biasanya dibandingkan dengan yang tidak kristalin atau yang bercabang misalnya. Nah, kemudian kalau dipindahkan ke slide berikutnya, ini yang polyethylene tadi ya, yang setengah kaku, jadi karena kerapatannya relatif rendah sehingga peruntukan untuk dibuatkan juga berbeda ya. Jadi polyethylene dengan kerapatan rendah ini relatif setengah kaku ya, kemudian bening, titik lelehnya juga rendah sehingga benda kerja yang biasanya dibuat model seperti itu ya. Jadi untuk kabel ya, instalasi pada kabel listrik begitu ya, ataupun wadah makanan, ada kantong plastik gitu. Ini adalah polyethylene dengan kerapatan yang rendah. Relatif lebih transparan dan Anda bisa temukan kan sebenarnya di supermarket gitu ya, transparan. Meskipun nanti ada ketika diolah ya di dalam ya, bisa menjadi wadah makanan dan sebagainya. Ini memang polimer ini tidak berdiri sendiri begitu. Jadi polimer ini bisa kita tambahkan berbagai bahan lain, bahan aditif lainnya gitu. Bisa jadi untuk memperkuat, bisa jadi untuk estetika, ya, dengan pewarnaan dan lain sebagainya. Itu juga sama, jadi mudah tidaknya nanti dibentuk ya, ditambahkan dengan aditif lain, apakah dia mudah bercampur ataupun bergabung ya, pada saat di mix atau dicampur dalam sistem padat-padat biasanya itu yang kerapatannya rendah ini seringkali lebih mudah dibentuk ataupun diolah begitu, diproses. Oke, kemudian yang sifatnya bercabang, slide berikutnya mungkin. Ini jadi sebaliknya, dia sifatnya tadi kalau yang kristalin menaikkan daya dispersi artinya sangat-sangat sulit ya, bisa di mix dicampur. Kalau yang bercabang sudah dari sisi kekuatan sendiri juga menurun gitu. Tapi memang peruntukannya tidak untuk istilahnya menahan struktur atau menahan beban yang besar gitu. Karena dia relatif mudah robek begitu ya. Jadi perlakuan mekaniknya akan jauh lebih rentan dibandingkan dengan yang sifatnya kristalin tadi atau yang sifatnya lebih linear dengan struktur kristalin yang lebih teratur begitu. Oke, itu setidaknya kita bisa membandingkan antara yang linear dengan yang bercabang ya. Setidaknya perbedaannya seperti itu, meskipun yang linear juga tadi ada yang kerapatannya tinggi dan kerapatannya rendah. Jadi satu bahan polimer polyethylene ya, sebagai contoh tadi yang di slide sebelumnya itu bisa setidaknya ada dua ya, yang kerapatannya tinggi dan kerapatannya rendah. Jadi ada high density polyethylene, tapi ada juga yang low density polyethylene, dan itu bisa dikendalikan. Mungkin yang kalau tidak salah kan kemarin ada beberapa yang sedang KP di Chandra Asri ya. Hadir nggak di sini sekarang? Hadir, Pak. Oke. Nah, yang di unit apa tuh bro? Di unit proses polimerisasi itu dibagi nggak divisinya yang untuk HDP sama LDPE? Kalau itu di polyethylene, Pak. Kalau kita di polypropylene. Oh, ini polypropylene ya. Polyethylene siapa ya? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang kebagian di sana. Oh, nggak ada.
polietilen. Jadi itu sebenarnya ya, mungkin nanti kalau ada waktu saya coba carikan. Jadi yang HDPI sama LDPI, bahkan ada yang LDPI-nya sendiri ada low linear density polyethylene begitu ya. Itu tadi akan mengarah kepada bagaimana nanti peruntukan ataupun pengolahannya begitu ya. Jadi density juga menjadi kalau ukur ya, polimer tersebut akan di proses ke tahap Oh iya Pak, ternyata maaf ada dari Bintang Pak, kelas B. hadir nggak di sini? Hadir Pak, Ya, sama Andika. ya bisa di share, bisa berbagi nggak itu untuk yang apakah hanya satu? Pasti di line productionnya itu bisa dikendalikan kan, mau bentuk yang HDPE ataupun yang LDPE itu. Kebetulan saya di LLDPE Pak. Untuk HDPE ada divisi lain. Oh, ada divisi lain. Ada sempat ini nggak, sempat membandingkan nggak? Belum. Cuman di densitasnya aja sih Pak. Kalau untuk LLDPE sekitar 0,926 gram per centimeter kubik sampai 0,935. Sedangkan HDPE di atas itu densitasnya Pak. Dan itu artinya nanti juga peruntukannya kan berbeda tuh untuk dimanfaatkan ya di proses berikutnya. Betul. Tapi dari nanti yang kaitannya di berikutnya adalah dengan reaksinya berarti ya. Oke, jadi itu jadi ada temannya juga yang kebetulan di unit tadi ya, di LLDPE agak rentang ininya agak sempit tuh yang LLDPE itu. Kalau lihat density polyethylene. Oke, kita bisa masuk ke berikutnya ya. Nah, ini sebenarnya nanti ada kaitannya dengan beberapa tadi di slide di atas itu sebenarnya sudah disinggung gitu ya. Tapi ini mungkin agak lebih tadi apa kaitan dengan karakteristik dan struktur begitu ya. Jadi klasifikasi polimer itu bisa didasarkan pada struktur kimia dan fisikanya, bisa berdasarkan metode pembuatannya, bisa juga pada sifat-sifat fisiknya, gitu ya. Jadi ada struktur, ada sifat-sifat fisik tadi ya, misalnya titik leleh, gitu ya. Tadi sifat filamitas, kemudian densitas, seperti itu. Dan juga pada aplikasinya. Gitu. Coba nanti kita lihat satu persatu. Gitu. Nah, kalau dilihat dari atau berdasarkan struktur kimia dan fisikanya, ini kita bisa bagi dalam beberapa tahap lah, gitu ya. Pertama itu berdasarkan fungsionalitasnya, jadi kefungsiannya nanti, atau yang dikejar dengan juga dengan derajat polimerisasi. Jadi ini ada istilah lagi nih, derajat polimerisasi. Isinya yang KP udah belajar nih yang derajat polimerisasi. Jadi agak banyak juga nih yang harus dipelajari ya. Jadi ada istilah derajat polimerisasi, ini menentukan nanti tadi kembali ya, mudah apa tidaknya polimer tadi untuk kelola ya, di treatment gitu ya. Dan derajat polimerisasi nanti akan ada kaitannya juga dengan seberapa panjang ini rantai yang kita buat, rantai polimer yang bisa kita bentuk gitu ya. Dan itu nanti akan juga berkaitan dengan berat molekul, berat molekul dari bahan polimer. Jadi sifat fisiknya juga akan bisa dikaitkan dengan derajat polimerisasi ataupun berat molekul gitu ya, ataupun dengan titik leleh. Belum lagi kalau sudah dibentuk ini diuji berapa kuat tariknya begitu ya, strain sama strainnya begitu. Itu juga
parameter fisik yang biasanya digunakan di dalam menguji atau mengkarakterisasi bahan polimer secara fisik. Jadi kalau kembali ke sini ke fungsionalitas, ya, bisa menentukan polimer ini akan dibentuk karena ini merupakan nanti bagian dari gabungan monomer ya. Kemudian juga ada ikatan ataupun gugus aktif atau reaktif yang ada di dalamnya gitu ya. Apakah nanti bisa bersifat atau bisa menentukan apakah monomer tadi menjadi monofungsionalitas atau unifungsionalitas atau bi atau trifungsionalitas, apa yang dimaksud. Nanti kita coba lihat satu persatu. Nah, untuk yang monofungsionalitas kita tinggal satu gugus reaktif berada dalam tersebut. Jadi hanya satu, katakanlah satu monomer. Namun gugus fungsionalnya jadi ada gugus aktifnya di sana. Jadi ini kita belum bicara secara spesifik ya jenis monomernya gitu ya. Karena nanti akan ada kaitannya dengan reaksi yang berlangsung di dalamnya. Dan misalnya reaksi adisi, syaratnya biasanya atau secara umum itu fungsionalnya dilihat dari bentuk atau jenis ikatan, misalnya jenis ikatan yang rangkap 2 atau rangkap 3 ya untuk yang di adisi. Tapi untuk yang reaksinya bukan polimerisasi adisi, biasanya nih ada monomer dengan gugus reaktif. Ya, misalnya di dalam contohnya di sini adalah asam karboksilat ya. Ada gugus fungsionalnya itu yang sangat spesifik, yaitu COOH. Jadi ikatan rangkap C dengan O, lalu tangan C satunya lagi dipakai untuk mengikat OH gitu. Sedangkan yang satu lagi itu yang mengikat CH3 gitu. Nah, COOH ini adalah gugus yang monofungsional yang kita istilahkan. Lalu kalau kita masuk ke yang berikutnya, mungkin slide berikutnya ya, atau ini gambarannya lah ya. Di slide berikutnya mungkin bisa dimajukan. Itu apa yang disebut dengan monofungsional. Mudah-mudahan terlihat ya. Jadi ada gugus spesifik tuh ya. Jadi ada ikatan C rangkap terhadap O. Penggambaran titik-titik itu adalah penggambaran dari elektron yang berikatan yang divisualisasikan seperti ini. Jadi ada COOH ya, yang mengikat ikatan rangkap itu yang kemudian yang bifungsional ya, nah ini ketika dua gugus reaktif berada dalam monomer dari molekul ini, mohon maaf tidak sempat dipisahkan, jadi disebut dengan bifungsional. Nah ini biasanya reaksi polimerisasinya adalah polimerisasi adisi gitu. Jadi ketika ikatan rangkap itu terpecah untuk bisa membentuk atau putus dan membentuk ikatan atau berpasangan dengan monomer yang lainnya ya. Sehingga kita dapatkan nih dari gambaran itu ya, dapatkan dari yang monomernya tuh ikatan rangkap jadi ikatan tunggal, nanti seberapa panjang begitu ya monomer yang akan saling berikatan di antara satu dengan yang lain. Kemudian juga yang berikutnya yang trifungsional.
Nah, ketika satu monomer ini memungkinkan untuk bisa artinya tiga posisinya reaktif untuk bisa dilakukan reaksi secara kimiawi gitu ya, bisa memiliki gugus reaktif di tiga posisi ya, dan ini biasanya bisa gabungan dari campuran dari beberapa, jadi tidak monomer tunggal ya, tapi bisa juga bifungsional atau dua monomer atau lebih gitu ya, yang seringkali disebut dengan copolimer. Nah, contohnya kalau kita mungkin di slide berikutnya ya, kalau kita punya fenol ya, gugus fenol dengan formalin ya. Nah, di fenol itu, jadi yang paling kiri yang atas itu ada tiga posisi yang memungkinkan bisa kita reaksikan begitu ya. Jadi tiga tempat itu yang sangat reaktif yang memungkinkan kita bisa manfaatkan gitu ya. Jadi dengan tiga molekul formalin atau formaldehid itu kita bisa interaksikan posisi-posisi yang ada di dalam struktur fenol. Jadi struktur fenol yang ada di paling sebelah kiri gitu, atau fenol itu artinya strukturnya adalah benzena, tapi di atasnya saya kurang itu ya. Jadi di bagian atas itu saat ada gugus OH. Jadi selain struktur benzen juga ada gugus OH-nya, itu ya, ciri dari fenol ya. Ini untuk membentuk tadi trimethylfenol. Nah, jadi ada gugus-gugus reaktif seperti ini yang memungkinkan untuk gugus aktif ini yang berpotensi untuk direaksikan atau ditempati ya, diisi oleh formalin dalam hal ini atau formaldehid ya. Nah, fenolformaldehid kalau Anda pernah mendengar, ini juga salah satu bahan polimer ya. Fenolformaldehid ini yang banyak dipakai untuk ada yang tahu nggak, untuk bahan adhesif ya. Jadi industri pabrik katakanlah yang ada di Batu, daerah Batu itu menggunakan lem untuk sepatu ya, itu dibuat dari bahan ini, reaksi antara fenol dengan formaldehid. Dia bisa berfungsi nantinya karena dalam bentuk cairan produknya itu dipakai tadi sebagai bahan. Dia punya sifat adhesif yang sangat bagus gitu. Tapi tidak berhenti hanya dengan ketika kita dapatkan fenolformaldehidnya, itu biasanya ada ditambahkan katalis untuk bisa mempercepat reaksinya sehingga lemnya bisa cepat kering gitu ya. Karena kalau enggak itu agak cukup lama gitu ya. Biasanya ditambahkan katalis sehingga terjadi proses solidifikasi gitu, pamadatan untuk menggabungkan satu benda dengan benda lainnya ya, menggunakan adhesif fenolformaldehid. Ini banyak di industri sepatu, kemudian juga di industri kayu lapis ya, misalnya yang ada di Kalimantan ya, miliknya perusahaannya cukup besar, Sinarmas Group ya. Jadi miliknya Sinarmas Group, sama juga yang punya, salah satunya juga punya Hasib ya, yang kakaknya Pak Prabowo. Itu industri kayu lapis di Kalimantan kan paling besar ya, itu sekelompok Sinarmas Group, dan
mereka punya ini pabrik formaldehidnya sendiri sebagai bahan untuk adhesif kayu lapis. Oke, kemudian kalau kita berbicara berdasarkan struktur fisik, ya, nah, tadi kita ulang kembali tuh dari slide yang pertama dan kita bicara. Jadi kita kenal dengan polimer linear, yaitu polimer yang memiliki struktur yang linear, ya, penggambarannya seperti yang ada itu. Ini dari fungsional yang dapat membentuk polimer linear. Kemudian ini ada sifat yang juga melekat nantinya, gitu. Umumnya adalah polimer termoplastik, contohnya di HDPE atau LLDPE, gitu. Kecuali yang berat molekulnya sangat tinggi, pastinya itu rigid. Kemudian juga nih untuk ini yang berdasarkan struktur fisik, ya. Jadi kemudian ada yang polimer ikat silang, ini membentuk jaringan 3 dimensi. Nah, di sini lebih dominan di monomer yang bifungsional dan juga trifungsional, ya, yang bisa membentuk ikat silang. Ini jauh lebih apa istilahnya, lebih elastis, ya. Jadi ya, ikat silang ini hampir seperti apa ya, rubber ruangannya. Jadi nanti bisa dilihat juga di contoh polimer ikat silang itu yang sifat elastomernya bisa dilihat misalnya dalam pembuatan karet sintetik, ban sintetik yang tidak dari karet alami. Itu bentukan struktur fisiknya itu adalah ikat silang, atau seringkali disebut dengan butadiene rubber di industri ban sintetik, bukan dari karet alam tapi dari karet sintetik, atau disintesis dari bahan elastomer, ya, perleh. Kemudian ada yang sifatnya tadi yang termoplastik, ataupun yang sebaliknya yang justru disebut dengan polimer thermosetting. Rasanya pernah disinggung sebelumnya nggak ya, di slide sebelumnya? Ya, apa yang membedakan satu polimer disebut thermosetting sama thermoplastik? Nggak ada yang saya lupa. Itu nggak apa-apa. Jadi polimer termoplastis dan satunya thermosetting, ya, itu membedakannya itu adalah kalau kena perlakuan panas, saya pernah disinggung sih, panas dia akan mudah atau membentuk struktur yang reaktif plastis, ya, jadi lunak gitu. Tapi nanti sudah mulai dingin kembali lagi ke struktur semula. Kalau ada masuk panas ke dalam bahan tersebut, dalam sistem ada sistem pemanasan yang memanaskan bahan, jadi akan lentur, akan elastis. Tapi ketika suhunya sudah turun, dia akan kembali lagi ke semula. Itu yang sifatnya disebut dengan termoplastik. Sebaliknya yang thermosetting itu ketika dipanaskan terus tambah mengeras, begitu ya. Jadi berbeda dengan sifat termoplastis tadi. Nanti mungkin saya lupa di slide di apa siapa nih? Coba di slide terakhir tuh Mas
4 terakhir untuk bisa melihat juga apa yang terjadi satu bahan polimer itu. Mana itu tuh atasnya mas, terus ya bukan yang barusan yang gambar di bawahnya terus lagi terus, nah itu tuh bisa nggak nih? Nah itu membedakan satu bahan polimer yang termoplastis dan termoset gitu ya, jadi perlakuan panas apa yang terjadi dengan strukturnya gitu ya. Jadi yang termoplastis itu posisi dari fasa yang ada di dalamnya bisa berbentuk amorf ya, jadi tidak betul-betul tidak teratur. Jadi ya kita lihat di kolom yang termoplastis kedua itu ada yang amorphous polimer, ada yang semi kristalin, dan ada yang sangat-sangat kristalin ya. Nah ini yang termoplastis dulu. Jadi penggambaran yang kristalin itu bisa dilihat strukturnya begitu teratur begitu, dalam arti bahwa sudah kelihatan kan bentuk keteraturannya ya. Jadi yang nomor 3 dari kiri yang di tengah itu yang liquid kristalin polimer itu strukturnya seperti itu ya. Kemudian yang semi kristalin ada sebagian keteraturan itu ya. Sebagian lagi tidak, sedangkan yang amorphous betul-betul yang tidak teratur begitu ya. Nah penggambarannya ketika tadi ya dilakukan proses pemanasan di ada titik itu bisa dilihat pola perubahan strukturnya seperti apa ya. Jadi itu yang dipanaskan akan begitu, lalu didinginkan, jadi sama-sama mengembang. Dan kalau dilihat sama swelling atau sama mengembang, kan ada panas ke dalam sistem di fasanya, tapi masih ketika nanti kita dinginkan dia kembali ke posisi semula lagi begitu. Nah sedangkan yang thermosetting itu relatif sama sih dengan yang amorphous di polanya. Hanya itu tadi dia tidak kembali ke jadi yang awalnya soft misalnya ya, atau awalnya lunak begitu, lalu semakin lama akan semakin mengeras gitu, ketika dipanaskan. Kalau yang termoplastis tidak. Jadi itu yang ilustrasi atau penggambaran satu bahan polimer tergolong termoplastis dan juga termosetting. Oke, jadi kita bisa kembali lagi ke slide sebelumnya tadi. Oke, yang slide 28 mungkin ya. Itu yang polimer thermosetting ya, di atasnya tuh. Nah itu. Jadi memiliki ikatan thermal yang tinggi dan ikatan mekanik yang dapat terbentuk jika ikatan silang ini terbentuk ya di antara kelompok membrana. Jadi ini jadi dua rantai, jadi kalau penggambarannya ini ada dua rantai, kemudian ada satu di tengah-tengahnya yang mengikat gitu. Itu yang penggambarannya untuk yang polimer thermosetting tadi. Atau mungkin yang lebih kompleks lagi itu yang rantainya bercabang. Oh ya, di atasnya itu yang dari dua rantai linier ada ikatan spesifik, karena itu ini dibedakan monomer yang gitu, atau memang ada gugus
reaktif dari di situ dari S gitu sebagai ilustrasi membedakan dengan yang R. Terbentuk ikatan atau jembatan, semacam jembatan gitu. Sedangkan yang bercabang ini bisa dilihat ya, kalau semakin tidak teratur, kita sebut dengan ikatan silang. Ya, ini model contoh dari polema yang rantainya bercabang. Nah, di dalam satu reaksi polimerisasi itu juga terkadang kalau ada ketidakmurnian, itu juga bisa menyebabkan proses percabangan gitu. Nanti percabang itu bisa terjadi juga akibat ketidakmurnian dari monomer yang kita pakai, monomer fungsional itu biasanya atau dalam fungsional itu bisa menyebabkan percabangan. Jadi agak sulit mengendalikannya kalau kita tidak mendapatkan satu bahan purity yang bagus ya dari bahan monomer ya itu yang fungsional ya fungsional. Jadi ini juga penting sebenarnya di dalam reaksi polimerisasi, khususnya yang tadi kaitannya kita berbicara dari struktur fisiknya nanti yang terbentuk dari hasil reaksi polimerisasinya. Jadi tadi ada linear, ikat silang, kemudian yang bercabang ya. Itu yang tadi reaksi adisi ya, jadi fungsional dari ikatan rangkap membentuk ikatan tunggal semua. Jadi dari yang kalau Anda masih ingat barangkali di SMA ataupun kimia organik, dari ikatan yang rangkap jadi ikatan yang tunggal ya, itu yang reaksi adisi biasanya terjadi. Nah, di slide berikutnya mungkin satu lagi Mas. Nah, ada juga yang kita kenal dengan reaksi tadi ya, kita bagi dua ya, reaksi adisi dan reaksi kondensasi ya, jadi reaksi polikondensasi. Nah, di sini monomer ini bereaksi ya biasanya diindikasikan ya, reaksi polikondensasi itu ada produk samping hasil penggabungan dua kubus aktif ya. Ini biasanya produk sampingnya itu adalah air biasanya ataupun dalam bentuk garam gitu ya. Yang banyak mencirikan itu biasanya pembentukan air ataupun turunan alkohol biasanya dihasilkan. Nah, ini di reaksi polikondensasi ya. Nah, di slide berikutnya nanti ada contohnya ya. Jadi reaksi kondensasi ini bisa terminate atau berakhir ketika salah satu dari molekul yang bereaksi itu sudah habis ya, sudah terpakai keseluruhannya, artinya sudah gugus fungsinya sudah terpakai semua. Jadi untuk reaksi yang tadi juga sebelumnya disampaikan ya, jadi misalnya antara asam benzoat dengan etanol itu pasti akan di slide itu mungkin nggak kelihatan nggak tuh apa reaksinya itu ada di bawah situ Mas. Nah itu itu misalnya contohnya asam benzoat dengan alkohol atau etanol, itu produk sampingnya adalah air. Ini jadi ciri khas dari reaksi kondensasi atau polimerisasi kondensasi atau polikondensasi itu
cenderung membentuk produk, baik produknya adalah air ataupun kalau tidak air ya H yang ada di ketika di oksigen itu diganti dengan CH3 misalnya jadi ROH atau metanol ataupun etanol seperti itu ya, contoh produk. Tapi yang paling mudah ya, paling banyak juga termasuk misalnya nanti dalam pembuatan nylon ya, jenis polimer nilon yang kita kenal itu biasanya dibuat dari polimerisasi kondensasi ya, sama lipat, dan produk sampingnya adalah air dalam reaksi. Oke, itu secara garis besar tadi ya antara sifat fisik yang kita pelajari. Lalu kalau kembali ke karakteristik dari reaksi adisi, slide berikutnya. Nah, reaksi adisi ini tadi ya, reaksi adisi ini terjadi dengan pembentukan rantai yang ini reaksinya cepat sekali ya. Jadi tidak ada proses eliminasi molekul. Kemudian biasanya dibagi ke dalam kalau di sini ada 3 jenis nih, 3 tipe ya. Apa yang disebut dengan reaksi bertahap atau step reaction. Kemudian dia ada yang berantai, ada juga yang ionik. Untuk yang bertahap atau step reaction atau reaksi adisi seringkali diistilahkan dengan step reaksi ya. Ini penjelasannya agak di kimia organik sebenarnya. Itu ada ikatan V yang putus dan 2 ikatan sigma yang baru terbentuk. Apa yang dimaksud dengan ikatan V itu artinya kalau Anda bayangkan monomernya itu adalah etena begitu ya. Jadi ada 2 karbon terikat dengan 2 ikatan, jadi ada ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap yang ada di dalamnya itu tersusun 2 itu. Jadi kalau hanya karbon dengan karbon tunggal itu disebutnya dengan ikatan sigma kalau di dalam istilah kimia organik ya. Kalau ada ikatan rangkap, ikatan satunya itu adalah ikatan elektron, ikatan V. Jadi ya ikatan sigmanya yang akan berubah nantinya membentuk satu ikatan tunggal atau membentuk ikatan sigma gitu. Di reaksi adisi ya, di reaksi adisi untuk ikatan rangkap. Jadi bisa ikatan rangkap 2, kadang-kadang juga ikatan rangkap 3 gitu. Bisa etera ataupun etuna. Itu yang step reaksi. Kemudian yang reaksinya berantai ya, itu juga sama, reaksinya cepat ya, biasanya tersusun atas atau disebut dengan chain reaction gitu ya, reaksi berantai. Itu ada 4 langkah, 4 tahapan biasanya. Ada inisiasi, kemudian ada propagasi, ada transfer, dan ada terminasi. Jadi kalau udah masuk di slide berikutnya ya. Jadi di variasi reaksinya nggak betul ya mas, nggak yang betul yang barusan ya, itu selalu awal. Nah di situ betul. Jadi di variasi reaksinya ya, kalau kita ilustrasikan misalnya M dan N itu sebagai jenis monomer yang masing-masing, maka ketika reaksinya terjadi secara adisi itu bisa membentuk homopolimer ya, masing-masing untuk sendiri-sendiri antara M dan M sendiri.
tapi ada juga yang menjadi copolimer gitu ya. Jadi ada dua monomer yang bereaksi sehingga bisa menyusun secara acak gitu ya. Ada yang random modelnya atau yang punya keteraturan gitu. Nah, yang random ya dia dicontohkan di situ ada monomer M dengan M juga atau M dengan N begitu ya. Tapi ini acak nggak berpola begitu. Tapi juga ada yang model yang berpola gitu. Ada M dengan M terus polanya seperti itu. Ini yang disebut dengan copolimer ya, pernah disinggung di materi kurang. Jadi yang di atas itu yang polimer, jadi nggak ada, jadi tidak ada interaksi antara satu monomer M dengan monomer N yang lain. Tapi kalau itu terjadi, ini disebutnya dengan polimerisasi. Ya. Jadi dua monomer itu bergabung, bisa polanya acak atau misalnya polanya teratur yang disebut dengan alternatif, tipe alternatif gitu. Yang satunya acak itu yang tidak beratur. Nah, apa tujuannya kita menggabungkan dua monomer gitu ya? Itu tuh akan menggabungkan setidaknya dua karakteristik yang ada dari masing-masing monomer. Gitu. Ada satu target untuk kita bisa mendapatkan satu karakteristik baru yang menggabungkan dua karakteristik dari penyusunnya. Itu salah satu tujuannya ya, untuk mendapatkan material baru satu copolimer dan monomer yang berbeda, minimal ada dua gitu. Jadi di dalam aplikasinya juga sama gitu. Ada tujuan tertentu. Misalnya satu monomer ya, kalau kita hanya menggunakan satu monomer pasti sudah teridentifikasi lah kelemahannya. Nah, kelemahan tersebut bisa digantikan dengan adanya monomer yang lain ataupun copolimer untuk bisa mereduksi kelemahan kalau homopolimer gitu. Itu salah satu tujuannya untuk mengapa dikembangkan atau mengapa bentuknya bisa satu homopolimer dan satunya copolimer. Ada juga bisa juga terbentuk model blok gitu. Di slide berikutnya. Ini jadi blok atau jadi memang berkelompok gitu ya. Jadi ada multi monomer gitu. Dalam bentuk blok. Jadi kalau ada di dua monomer yang ada bersama-sama juga bisa membentuk model blok seperti itu. Nah, ini sama juga ya. Jadi berbagai tipe ini punya tujuan ya, punya target gitu. Untuk beberapa aplikasi spesifik ya. Dikehendaki juga model hasil dari polimerisasi blok sehingga dapatkan pola penyusunannya. Misalnya ada 3 molekul monomer N atau M gitu di susunan rantai polimernya, lalu diisi lagi dengan 4 monomer N misalnya. Ini juga sama, jadi kemanfaatannya atau peruntukannya tentu ya. Beberapa jenis hasil polimerisasi blok tadi ada yang sebelumnya hasil polimerisasi atau copolimerisasi ya. Copolimerisasi kan tadi molekul monomernya sendiri ada bisa teratur ya, posisi 1M 1N terus berpola seperti itu ya, atau yang beracak tadi. Kalau ini tidak satu monomer sih, tidak single gitu. Jadi 3 monomer yang sama lalu didampingin dengan hanya 2 atau 3 monomer yang lain dari jenis copolimernya. Kemudian juga ada yang grafting, ini sengaja dicangkokkan, ditempelkan di rantai polimernya
Dan ini tekniknya agak berbeda begitu nanti di dalam proses polimerisasinya, karena ini seolah-olah satu polimer yang sudah ada dalam struktur yang teratur, lalu dicangkokkan satu rantai polimer yang lain begitu ya. Dan dia ini biasanya menggunakan teknik teknik grafting, atau biasanya menggunakan sumber energi yang berbeda, misalnya menggunakan radiasi sinar X, menggunakan gamma atau beta ya. Ini biasanya dikembangkan menggunakan bahan radioaktif, inisiasi reaksi polimerisasi, sehingga rantainya itu bisa ditempelkan di terhubung yang linear ataupun yang bercabang gitu. Itu ditempelkan di grafting. Kalau di situ di gambar yang ada itu ya, itu pola pencangkokannya, jadi struktur utamanya yang di tengah itu ya, di struktur utamanya yang main shadow-nya yang di tengah yang M, lalu yang grafiknya itu yang N-nya begitu, dipasangkan di beberapa sisi dari monomer M gitu ya. Ini pola grafik ini tidak banyak sih sebenarnya dikembangkan, tapi ini ada model untuk bagaimana kita bisa mendapatkan pola-pola hasil polimerisasi ya. Jadi bisa grafting, bisa blok, ya, bisa betul-betul murni homopolimer ataupun yang copolimer. Nah, di slide berikutnya ini relatif lebih kompleks lagi, jadi ada tahapan ya kan sebenarnya gitu. Di dalam reaksi adisi setidaknya dari kinerja reaksinya itu mengangkut 4 tahapan. Ada inisiasi, di slide berikutnya. Di slide berikutnya ada inisiasi ya, jadi diawali dulu gitu. Nah itu jadi selalu mencakup 4 hal. Mungkin di inisiasi, jadi itu initiate ya, ada inisiatornya, biasanya terbentuk kalau di gambar ilustrasi di bawah itu jadi dari monomer A gitu ya, dibuat ya jadi satu bentuk radikal. Jadi ini yang dipakai tadi yang menggunakan panas misalnya, atau gelombang elektromagnetik atau radiasi tertentu, apakah sinar alfa, beta ataupun gamma ya. Ini untuk membantu supaya diawali dulu tuh putus ikatannya tapi terbentuk radikal atau bintang ya. Itu penggambarannya. Lalu ini tahap inisiasinya biasanya di kinetikanya. Meski ini berlangsungnya memang relatif cepat, tapi ini sekedar penggambaran ya. Jadi ada tahap inisiasi, jadi diinduksi dulu monomernya supaya berubah menjadi radikal gitu. Radikal artinya bentuk yang tidak stabil. Lalu bentuk yang tidak stabil tadi akan masuk ke tahap berikutnya. Jadi kita menginisiasi lalu masuk ke tahap propagasi namanya. Di slide berikutnya, di radikal tadi akan ketemu dengan monomer yang lain, sehingga bisa terjadi penekanan itu B-nya menjadi, jadi awalnya inisiatornya itu yang tidak stabil tadi bertemu dengan B-nya menjadi radikal di situ. Ya, A-nya kembali ke semula pakai inisiator awal, lalu B-nya nanti ketemu B monomer yang lain, menjadi terus begitu ya, menjadi radikal berikutnya terus begitu sampai nanti ini bisa berlangsung terus nih di propagasi. Jadi reaksi propagasi itu reaksi pembentukan penjalaran lah istilahnya, semakin bertambah gitu, hanya diawalinya dengan
pembentukan radikal terlebih dahulu ada inisiatornya ya, atau inisiasinya. Jadi ada satu bahan yang yang bisa membentuk radikal yang menginisiasi terjadinya reaksi polimerisasi berantai gitu. Seperti itu, pembentukan radikal gitu. Ini akan terus berlangsung begitu ya. Dipropagasi, lalu ada yang transfer ya, dan perpindahan ya, perpindahan antar rantai. Jadi bisa macam-macam ini ya, di slide berikutnya ya. Jadi itu bisa perpindahan rantai, istilahnya reaksi transfer. Dan yang terakhir, yang terakhir nanti masuknya di terminasi ya. Nah, yang terminasi. Jadi 4 tahap itu ya. Jadi ada inisiasi, ada propagasi, ada yang langsung bisa terminasi atau yang lewat transfer dulu. Tapi semua reaksi ini berjalan cepat sekali, kinetika reaksinya ya. Nah, di sini baru bisa berhenti nantinya. Ya, bisa terhenti begitu. Jadi kita ingin mendapatkan tadi itu kayak densitasnya tinggi atau densitasnya rendah. Siapa tadi yang di unit ini LLDPE bisa bercerita nggak terkait dengan tahapan reaksi kinetika reaksi adusinya untuk pembentuk polietilen. Oh, tadi yang di unit, oh tadi yang di LLDPE itu coba Bintang, Pak. Bisa cerita nggak Bintang? Paling dari proses inisiasinya dari yang itu, Pak. Pakai apa ya, inisiatornya? Bentar, Pak. Terdengar suaranya? Ya. Jadi ada 3 tahap utama dari prosesnya, yaitu ada inisiasi, propagasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi ada terjadi pembentukan sisi aktif oleh katalisnya. Nah, katalisnya tuh untuk LLDPE berupa selari katalis yang namanya UKJ. Kami juga tidak dikasih tahu, Pak, UKJ itu seperti apa komposisinya, karena sangat rahasia ya untuk perusahaan. Cuman dari mentor kami diberitahu bahwa UKJ itu berupa selari katalis untuk LLDPE. Nah, setelah itu UKJ-nya itu akan bereaksi dengan katalis, yaitu triethyl alumina. Ya. Lalu kemudian monomer etilen akan menyerang sisi aktif dari senyawa tersebut, lalu akan membentuk rantai polietilen. Nah, itu untuk proses inisiasinya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan proses propagasi. Propagasi itu rantai polimer yang tadi sudah terbentuk lalu akan menyerang monomer polietilen yang lainnya, sehingga terus-menerus menjadi terbentuk cabang seperti itu, Pak, cabang rantai polimer yang panjang. Nah, lalu yang terakhir ada proses terminasi, yaitu proses pembentukan rantai polietilen yang tadi yang sudah panjang itu berhenti dan terbentuk molekul polietilen yang stabil. Nah, setelah itu untuk memutus rantai tersebut diberikan hidrogen gitu, Pak. Oh, kalau berarti untuk terminasinya supaya berhenti ada diinjeksikan hidrogen di situ. Hidrogen ya, Pak. Untuk proses terminasinya ya. Iya, terminasi. Jadi kalau itu kan berarti 3 tahap ya. Tidak ada perpindahan rantai gitu. Tapi tidak ada, Pak. Iya. Ini kan teknologinya ini ya. Unipol ya. Iya, betul Unipol. Sebenarnya bisa dicari sih katalisnya. Oh gitu, Pak, ya. Sebetulnya emang dirahasiakan, tapi itu basisnya dari tadi kan pakai titanium TiCl4 nggak ya? TiCl4 itu di PP, Pak. Oh, beda, Pak. Kalau TiCl4 di polipropilen katalisnya. Pakai Ziegler-Natta. Yang Ziegler-Natta ya. Iya, Pak, betul. Tapi itu nggak jauh beda sih sebenarnya katalis yang ada di
PE juga tuh. Ya memang ada ininya, ada komposisinya yang memang nggak dibuka itu, karena memang ada itu selektif sih si katalisnya itu. Ya, agak berbeda antara polietilen sama yang polipropilen. Itu menyangkut selektivitas karena kan yang kalau propilen itu ada gugus metilnya ya di monomernya ya. Itu beda kereaktifannya. Kalau yang di propilen tahapannya seperti apa? 3 tahap ini atau yang di propilen ada siapa tadi? Sama Pak, 3 tahap Pak. 3 tahap ya, jadi ada inisiasi, propagasi sama terminasi ya. Iya Pak, betul. Kalau terminasinya sama juga, jadi Sama Pak, pakai hidrogen buat ngatur si mevformnya juga. pakai hidrogen memang purity-nya lebih bagus ya. Iya betul Pak. Biasanya juga tapi ini gini, ya dulu ya saya juga mengerjakan misalnya produksi ini tapi tidak menggunakan hidrogen ya, tapi ada juga bahan kimia yang lain yang penting kan bisa menghentikan. Jadi kapan kita hentikan, itu kapan menghentikannya itu kan bisa ditentukan nih derajat polimerisasinya kan. Iya, seberapa panjang rantainya yang dikendaki supaya biasanya dari mevformnya Pak yang diatur. dari Iya, itu untuk produk tertentu gitu. Misalnya mau bentuk homo, random atau block gitu Pak. berarti kan mengukur apa tuh mass flow index Iya Pak, melt index. itu kayak sama hampir mirip kayak apa ya, viscosity enggak? Iya, satuannya tuh gram per 10 menit. Misalnya berapa butir yang meleleh dalam 10 menit gitu Pak. Itu hampir ya kan, tapi kan ini kan lebih viskos ya, lebih padat ya. Itu hampir mirip sih dengan, karena itu ada korelasinya juga dengan viscosity ya, jadi ada mass flow index ataupun ada viscosity. Itu hampir ya ada korelasinya ke sana. Itu menentukan berat molekul akhirnya nanti itu dari mass flow itu. Sempat atau sudah dipelajari belum? Kurang lebih misalnya nanti jadi jatuhnya berapa nih berat molekulnya? Ini rata-rata berapa berat molekulnya? Kalau yang di LLDPE sampai puluhan ribu. Coba tadi bintang Berat molekul Pak. Gak diketahui kalau itu Pak. Itu hasil akhirnya kan? ya, itu akhirnya mestinya bisa diketahui itu kurang lebih berapa, pakai rentang kan biasanya itu ya, dari berapa puluh ribu misalnya, karena berat molekul polimer itu nggak bisa ditetapkan secara pasti ya. Paling dari melt indexnya Pak. Nah, itu ya itu bisa dikonversi itu sebenarnya. Oke. Tapi untuk LLDPL cuman yang ditekankan itu masalah densitasnya aja, dan juga ada tata nama mengenai produk-produknya seperti film yang gitu-gitu Pak. Dan untuk berat molekulnya nggak ada spesifikasi khusus yang ada secara kuantitatif segitu gitu Pak. Tapi ketika dia kan itu nanti bentuknya apa, dalam bentuk biji Pak. bentuk peril kan Pelet Pak. ya, bentuk Pelet. ya, bentuk pelet ya. Ya kayak mie dipotong-potong gitu ya. Iya, di diet Pak. Ada potong kecil-kecil. Bisa sebenarnya dari mass flow index itu dikonversi ke berat molekul, karena tapi kalau ini kan memang kalau untuk skala masif ya,
itu bisa ditentukan ya, karena penting juga tuh tahu berat molekulnya itu kalau untuk tujuan tertentu ya. Karena nanti misalnya masuk di unit berikutnya, misalnya kalau kita mau olah bahan tersebut ya menjadi satu benda tertentu gitu, itu sama juga tadi dari mass flow, kemudian juga dari titik lelehnya begitu ya. Itu ketika masuk di extruder untuk mengolah menjadi benda kerja spesifik, perlu itu informasi terkait tadi, kalaupun dari mass flow bisa sebenarnya kita berkaitannya dengan berat molekul yang akan diolah. Oke, jadi tadi ya kalau dari reaksi adisi ya setidaknya ada 3 tadi ya, inisiasi, propagasi, dan terminasi ya, atau ada intermediate atau diantaranya yang menjadi 4 tahap ya, jadi ada chain transfer atau perpindahan rantai. Itu juga sebenarnya akan menentukan nanti itunya apa, salah satunya density-nya ya. Oke, itu yang tadi. Jadi untuk kan ada 3 tahap tadi ya, reaksi bertahap atau step reaksi, reaksi berantai, dan mungkin yang terakhir ini reaksi ionik ya, yang menggunakan, jadi ada induksinya sama juga nih. Jadi tadi kalau yang di polietilen atau di polipropilen ya ada inisiatornya ya, lalu dikatalisis begitu ya, sehingga bisa membentuk intermediate molekul yang menginisiasi untuk bisa melakukan proses reaksi penjalaran ya, propagasi. Lalu tadi itu akan terus ya, kalau kalau tidak diinjeksikan atau tidak masukkan nitrogen, itu akan terus makin besar begitu ya rantai polimernya. Gitu. Tadi kalau itu kan dilihat dari mass flow-nya gitu. Sebenarnya kalau tidak dihentikan bisa juga tambah besar itu. Jadi bisa jadi tambah rigid ya, tambah besar berat molekulnya. Nah, hal lain juga tadi selain yang step rantai dan juga yang ionik, ini hampir mirip juga dengan yang berantai begitu ya. Jadi ini ada katalis yang digunakan, biasanya ada sejumlah air ya yang digunakan ya, sebagai co-katalis, jumlahnya sedikit sekali. Karena ini sebenarnya untuk tadi menginduksi terbentuknya karena di dalam pada saat diinisiasi gitu ya, inisiasi itu ada radikal bebas dan juga ada bisa terbentuk pair elektron atau elektron yang berpasangan atau yang itu tidak berpasangan gitu. Nah, adanya air itu bisa menjadi pembentukan intermediate ionik molekul sebenarnya dari monomer ya. Jadi terionisasi gitu. Kemudian sama reaksinya juga, proses penjalaran dan juga nantinya ada proses terminasi. Ini dicontohkan di pembuatan isobutilen atau polyisobutilen ya. Contohnya di bawah itu, dan biasanya katanya adalah boron trifluoride. Jadi kembali ini juga salah satu contoh lagi gitu ya. Satu contohnya adalah polyisobutilen, bisa dibentuk melalui reaksi ionik dari mekanisme reaksi polimerisasi adisi gitu ya. Juga sama, jadi ada tahap inisiasinya ya, dilihat dari slide atau gambarnya, kemudian masuk ke tahap propagasi juga, dan akhirnya juga proses terminasi. Jadi 3 tahapnya sama gitu ya. Tapi ada yang pembentukan radikal, ada yang pembentukan ionik, dan
sebagai salah satu contoh. Jadi di slide berikutnya akan kelihatan propagasi sama terminasinya. Kalau dimajukan slide, ada contoh reaksi itu inisiasi, di bawahnya itu ada propagasi, atau di slide berikutnya ada propagasinya. Jadi sama dikonversikan rantai yang lebih panjang. Bisa digeser mungkin slide-nya. Slide-nya belum bisa bergeser. Nah itu ya, jadi sama tadi sebelumnya inisiasi, ini propagasi, dan sama terminasi di situ ya. Oke, kemudian di slide berikutnya itu ya, sama lagi nih sebenarnya. Jadi ada beberapa tipikal dari reaksi polarisasi. Ini berdasarkan metode pembuatannya bagi dua, sama juga istilahnya dari kondensasi dan adisi ya. Tapi di dalam reaksi metode polimerasi adisinya bisa diklasifikasikan menjadi, kalau yang kondensasi sama saja. Jadi ini tadi penjelasannya sama ya untuk reaksi kondensasi. Intinya dua gugus fungsi yang bergabung ya membentuk produk samping air biasanya. Dan biasanya air dihilangkan atau airnya dihilangkan melalui proses destilasi azeotropik. Ya, itu tahapannya seperti itu ya, reaksi di polimerisasi kondensasi ya. Tapi yang di metodenya di polimerisasi adisi bisa dibagi lagi dari slide berikutnya ya. Itu ada beberapa jenis gitu ya. Ada slide berikutnya ada polimerisasi yang disebut dengan bulk gitu ya. Jadi bagaimana mengontrolnya dengan tambahan katalis dan juga suhu ini yang kita kendalikan. Slide berikutnya mungkin. Slide berikutnya aja mas, sedikit lagi. Jadi untuk yang adisi bisa ada yang disebut dengan, karena ini metodenya dilakukan dengan kondisi tertentu ya, pengendalian dari tadi katalis dan juga suhu. Ya. Nanti juga atau berikutnya nanti bisa berbagi sebenarnya teman-teman yang sedang sedang KB di Chandra. Ya, kalau di sini metodenya bisa dibagi pertama dari yang polimerisasi bulk ya, kemudian nanti ada polimerisasi larutan, ada suspensi, ada emulsi gitu ya. Itu beberapa jenis ya, beberapa jenis yang bisa saya lupa nih, mungkin yang dari yang di sentrasi bisa berbagi juga modelnya yang mana nih, apakah yang bulk ya, jadi kan ada tadi ada inisiator, ada juga ada katalis atau kokatalis yang dipakai ya. Kemudian kalau yang dicontoh ini itu untuk yang polystyrene ya. Kalau yang di Chandra Asri, apakah model bulk atau larutan? Kayaknya larutan enggak deh. Jadi ada yang model bulk ya. Kemudian di slide berikutnya ya mas, polimerisasi larutan. Nah, ini menggunakan biasanya larut yang inert yang memang dia tidak bereaksi medium saja ya. Ada juga yang ditambahkan ada yang model suspensi ataupun yang jadi ada suspending agent yang ditambahkan, jadi ada polimer suspensi. Jadi yang larutan ini memang menggunakan solvent
ada polimerisasi suspensi, ini ditambahkan dispensing agent. Slide berikutnya. Ya, jadi mendapatkan ada zat suspensinya di sana. Jadi mempertahankan atau menjaga supaya sistemnya itu homogen ya, tapi dalam posisi suspensi, artinya partikel-partikel yang dari monomernya itu dikendalikan dengan ukuran tertentu begitu ya. Memang sengaja dibuat dengan ukuran tertentu ini untuk memudahkan nanti di atau di pembentukan ya, pembentukan akhir dari produknya begitu. Biasanya ini bekerjakannya secara batch begitu ya. Kemudian juga yang terakhir adalah polimerisasi emosi. Ini ada beberapa teknik ya. Teknik polimerisasi bisa dalam solvent, bisa dalam bentuk suspensi dengan penambahan zat suspensi, atau yang terakhir itu adalah polimerisasi emulsi. Yang paling banyak biasanya banyak digunakan ya. Juga, jadi ada penambahan karena supaya terbentuk sistemnya sistem emulsi, jadi ada biasanya ditambahkan apa ya, model zat pengemulsi itu salah satunya yang punya karakteristik seperti sabun begitu ya, atau surfaktan ya. Biasanya digunakan tipikal atau karakteristik bahan seperti soap atau sabun. Berbagai tipe polimerisasi ini banyak tujuannya ya. Ada targetnya adalah untuk yang hanya bisa dikerjakan secara batch, ada yang bisa dikerjakan secara kontinu begitu ya. Selain juga karena kan di dalam prosesnya itu kombinasinya banyak sekali ya, itu agitasi atau pengadukan, kemudian juga pemanasan begitu ya. Ini mempengaruhi kemudahan atau kinetika pembentukan reaksinya sendiri gitu. Jadi ini beberapa metode yang dikenalkan untuk proses polimerisasi adisi. Jadi bisa dalam sistem suspensi, bisa dalam bentuk emulsi ya, atau bisa dalam bentuk bulknya langsung dari dalam bentuk curah seperti itu, atau dalam bentuk larutan, jadi menggunakan pelarut. Ini beberapa teknik saja yang diperkenalkan gitu. Bahkan juga ada yang model bulk itu umpannya itu dalam bentuk bisa monomernya diumpankan dalam bentuk gas atau dalam bentuk cair. Kalau misalnya yang di unit atau di polypropylen ataupun di polietilen itu umpannya dimasukkan dalam bentuk gas ya. Iya, Pak. Dalam bentuk gas ya dimasukkannya ya. Karena juga mungkin kan atau yang propylen juga sama ya. Sama, Pak. Jadi memang itu relatif homogen gitu ya. Ya ada juga yang heterogen, biasanya dalam bentuk emulsi tadi gitu ya, dicampurkan gitu ya, nantinya dari sistem reaksinya agak berbeda itu. Ada medium, biasanya air yang ditambahkan di dalamnya sehingga bercampur dengan yang emulsi ya. Jadi di slide berikutnya ada penjelasan yang emulsi itu bercampur antara air dengan medium sabun tadi ya. Sistemnya jadi tidak mungkin, jadi ada sistem yang mungkin tadi kalau umpannya gas bisa langsung ataupun pure semuanya dalam bentuk gas gitu ya. Ada juga yang tidak homogen gitu ya, heterogen ya, menambahkan mediumnya, menambahkan air dan juga surfaktan
untuk apa untuk tipikal dari polimerisasi suspensi biasanya. Jadi ada satu suspensinya ataupun ada yang emulsinya itu medium-medium tempat terjadinya reaksi polimerisasi, ya dibantu di situ ya. Jadi ada yang langsung diinjeksikan, yang kalau yang homogen tadi gas begitu. Ya, kemudian itu yang relatif homogen biasanya. Bisa juga dalam bentuk larutan, itu juga bisa begitu ya. Tapi yang kalau yang heterogen itu biasanya ditambahkan ada medium suspensinya ataupun medium pengemulsinya. Ya. Ini hanya mengenalkan saja, jadi tapi tidak pasti di satu company yang memproduksi ini menerapkan teknik polimerisasinya itu tidak berbagai jenis ya, pada hanya satu atau dua jenis ya. Oke. Tapi ini sekedar pengetahuan, jadi beberapa teknik ini bisa digunakan, terutama untuk konteks pengembangan biasanya, pengembangan teknologi. Kalau yang sudah settle tidak mungkin banyak perubahannya begitu. Tapi untuk mengembangkan teknik polimerisasi tadi bisa menggunakan emulsi, bisa dengan suspensi ya, ataupun dalam bentuk larutan, karena bahan yang kita punya juga tidak semuanya bisa kita konversi dalam bentuk gas seperti itu. Seperti apa adanya ya, misalnya dalam bentuk larutan ya kita kerjakan dalam bentuk larutan proses polimerisasi. Nah, hanya memang mediumnya akan pasti berubah gitu. Oke, jadi untuk berbagai teknik polimerisasi sampai di situ. Kemudian di dua ini mungkin saya minta 3 menit ke depan terakhir ya. Di slide berikutnya Mas loncat di slide 48 aja. Nah, satu bahan polimer, terlihat itu salah yang di bawahnya saja, di bawahnya lagi. Nah, ya. Ketika kita sudah mendapatkan bahan-bahan polimer, ya, atau tadi dari reaksi polimerisasi kita dapat, kalau kita ingin olah, nah, ketika diolah itu barulah nanti ditambahkan berbagai jenis aditif, ya, bisa sebagai stabilizer, ada antioksidan di sana. Nah, jadi menstabilkan dari polimernya itu sendiri ya. Ditambahkan ada UV protectant ya, ada lubrikan. Jadi nanti ketika diproses bersama-sama itu ditambahkan biasanya, jadi ada aditif yang ditambahkan. Nah, jadi istilah polimer dan istilah plastik kan seringkali membingungkan. Kalau plastik itu adalah polimer ya, tapi kalau polimer kan tidak selalu plastik gitu. Artinya apa? Artinya kalau plastik itu sudah ditambahkan berbagai jenis aditif tergantung pada kebutuhan ya. Jadi sengaja ditambahkan antioksidan ataupun UV protectant. Anda bisa melihat contoh yang ditambahkan UV protectant di mana, misalnya seperti bahan polimer yang sudah dibentuk misalnya. Anda pernah lihat misalnya tangki polipropilen ya. Tangki air polipropilen biasanya warnanya orange gitu ya. Pernah lihat nggak? Banyak kan itu. Halo. Halo, masih pada menyimak nggak nih? Masih, Pak. Udah ngantuk Masih, ya? Pak. Ini sedikit lagi ya. Jadi kenapa ditambahkan? Kenapa dia warnanya orange? Nah, tujuannya tadi.
Halo. Oke, Maaf, maaf Pak. Tadi pertanyaannya apa ya Pak? ya. Kan tadi yang saya sampaikan, manakala kita sudah selesai nih mendapatkan raw material dari bahan polimer, katakanlah polipropilen gitu ya. Lalu kita bentuk tuh polipropilennya. Kita jadikan satu kontainer wadah tangki air. Pernah lihat kan? Iya Pak. Nah, itu ada warnanya orange, ada warnanya biru gitu kan. Betul Pak. Nah, itu di warna itu ada tujuannya nggak? Ada Pak, Apa salah satu tujuannya? melindungi dari sinar UV. Kalau itu berarti kan bahan tadi ketika diproses ya, bahan katakanlah itu polipropilen ya, ketika ditambahkan itu tadi tambahkan aditifnya, misalnya ada UV protectannya gitu ya, UV proteksinya gitu, ada antioksidan. Jadi coba diperhatikan kalau Anda ada tangki air di rumah ya, itu bahannya apa, lalu ditambahkan apa, dia ada antioksidannya, ada UV protectionnya, karena kan bagian dalamnya itu sudah ya, kalau model tangki-tangki sekarang itu sudah nggak tumbuh tuh lumut sama jamur. Pernah diperhatikan kayak itu ya. Kalau dulu ya sebelum ditambahkan itu berjamur, itu airnya sendiri jadi keruh biasanya tuh ya, karena jamurnya tumbuh. Kalau sekarang itu ditambahkan itu ada antioksidannya di situ ya. Selain tadi ditambahkan UV protection, jadi tadi diberi warna itu selain hanya estetika saja, tidak hanya dengan estetika tapi juga dengan indikator gitu ya. Jadi kalau lama kelamaan dan warnanya orange menjadi mulai pucat, nah itu kan artinya sudah mulai terdegradasi itu ya. Jadi UV protectionnya mungkin nantinya setelah 5 tahun atau 10 tahun itu akan kelihatan perubahannya warnanya ya. Dari warnanya oranye menjadi sudah semi kuning ya, itu artinya kan sudah lama dan memang sudah tidak tahan atau mungkin protection UV-nya sudah mulai berkurang gitu. Jadi itu sebenarnya ya salah satu tujuannya untuk mengecek ini, karena warna itu juga bisa mengindikasikan bahwa dia sudah terekspos begitu banyak, begitu lama begitu ya. Lama-lama itu bisa retak atau bisa bocor akhirnya. Tapi itu kan dalam waktu yang lama, jadi memberikan indikasi itu ya. Jadi diberi warna itu juga selain melindungi dari proteksi dari sinar matahari, kemudian juga sekaligus perubahan warna itu juga mengindikasikan bahwa struktur dari bahan polimernya itu sudah mulai berubah ya. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu lah ya, sudah terlalu malam. Jadi kita lanjutkan nih sampai di polimer aditif saja dulu. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Tolong jangan lupa di